العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Melanjutkan kembali kajian kita terhadap Hasyiah Thalathatil Usul karya dari Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi rahimahumullahu jami'an. Kita sampai di pertemuan yang ke-19, masih dalam bahasan berkaitan dengan macam-macam jenis ibadah. Ibadah berikutnya adalah al-istighatsah. Berkata penulis rahimahullah, wa dalilul istighatsah, dalil bahwasanya al-istighatsah itu termasuk dari jenis ibadah yang harus dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka Rabb kalian mengijabahi istighatsah kalian. Berkata al-muhaqqiq rahimahullah, wa annaha ibadah, bahwasanya al-istighatsah adalah ibadah. Min ajalli al-ibadati, termasuk dari semulia-mulia ibadah. Wa afdali anwa'iha, dan seafdal-afdal macam ibadah. Wa hiya akhassu anwa'id du'a, dan istighatsah itu termasuk dari macam-macam doa yang spesifik, yang khusus. Karena doa bermakna umum. Adapun istighatsah maka dia bermakna lebih khusus lagi, mengerucut. Fa inna du'a al-makrubi yuqalu lahu istighatsatun. Istighatsah itu adalah doa permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seseorang yang ditimpa musibah, bencana, mara bahaya, perkara-perkara yang memudaratkan. Dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, sang penguasa alam semesta ini dan pemilik seluruh makhluk, memohon kepadanya untuk dilepaskan, disudahi, diselamatkan, dituntaskan dari segala perkara yang tidak disenangi tersebut, perkara-perkara yang makruh. Jika konsepnya seperti demikian, maka dia dinamakan dengan istighatsah. Doa yang seperti itu bentuknya, maka dinamakan istighatsah. Wal istighatsatu hiya talabul ighatsah wa huwa al-inqadhu minad dhiqi wa syiddah. Istighatsah itu adalah permohonan untuk dituntaskan, diselamatkan, dikeluarkan dari segala perkara yang tidak disenangi, dari kesempitan, dari perkara-perkara yang menyusahkan dan memberatkan, musibah, bencana, malapetaka. Wa aktsaru ma yuqalu ghiyathul mustaghithin ay mudriku ibadihi fi syada'id. Seringnya, banyaknya diistilahkan, dikatakan ghiyathul mustaghithin. Maknanya adalah mudriku ibadihi fi syada'id. Dialah Allah Rabb semesta alam yang mengetahui, yang meliputi seluruh hamba-hambanya ketika hamba-hamba tersebut berada dalam kesempitan. Idza da'auhu, apabila para hamba itu berdoa kepada Allah. Wa mujibuhum, dan dialah yang mengijabahi permohonan, permintaan tolong dari para hamba untuk dilepaskan dari segala kesulitan. Wa mukhallisuhum, dan dialah yang menyudahi, menyelesaikan segala problematika hambanya ketika dalam keadaan terdesak dan dalam keadaan sempit. Di antara bentuk-bentuknya istighatsah yang banyak terjadi di lapangan itu adalah ungkapan-ungkapan madad, madad ya fulan misalkan. Madad. Madad itu permintaan tolong untuk dilapangkan dari keadaan-keadaan yang sempit dan mendesak. Dia katakan madad, permintaan pertolongan. Wahai syekh fulan, wahai guru fulan, wahai wali fulan, wahai nabi. Ini bentuk-bentuk istighatsah. Dan dia syirik akbar.
banyak terjadi di lapangan, dipraktekkan oleh orang-orang musyrik yang menisbatkan ke dalam agama Islam. Fa idza sarafaha ahadun li ghairillah, apabila ada seseorang yang memalingkannya istighosah tersebut kepada selain Allah, ka'an yastaghitha bil asnam, misalkan dia beristighosah kepada berhala yang dia yakini ada roh suci orang-orang soleh yang menitis di dalam berhala tersebut, awil amwat, atau dia beristighosah kepada orang-orang yang sudah mati. Dia yakini bahwa saya orang-orang soleh yang sudah mati itu memiliki kekuatan supranatural, memiliki wewenang dalam mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, menolak bala. Nah, ini banyak didapati di kalangan orang-orang yang menisbatkan diri sebagai penganut agama Islam. Awil ghaibin, atau orang-orang yang tidak ada, tidak hadir di tempat. Bisa saja dia mati, bisa saja dia hidup, tapi dia tidak berada di tempat. Hanya saja diyakini oleh orang yang beristighosah kepadanya bahwasanya sosok tadi itu mengetahui perkara yang gaib. Nah, bisa memberikan keselamatan dan keberuntungan dari jarak jauh. Dia yakini guru-guru tarekatnya itu bisa bertindak dan memiliki wewenang untuk mengatur jalannya keselamatan bagi para pengikutnya. Ini banyak terjadi. Au nahwihim, atau yang semisal dengan mereka, fahuwa musyrikun kafirun. Maka pelakunya yang melakukan tindakan-tindakan yang demikian, dia musyrik kafir. Dan itu mutalaziman, sesuatu yang saling berkaitan erat. Sifat yang saling berkaitan erat tidak bisa dipisahkan. Setiap musyrik pasti kafir. Musyrikun kafirun. Jadi man asyraka faqad kafar. Siapa saja yang terjatuh dalam kesyirikan maka dia kafir. Tidak peduli apakah dia jahil ataukah tidak. Nah, kejahilan itu pemberlakuan uzurnya bagi mereka yang tidak sampai padanya dakwah, diilhaqkan, diikut sertakan hukumnya sebagai ahlul fatrah, tetap mereka kafir, musyrik kafir di hukum dunia. Walaupun dalam hukum akhirat sebagian ulama memandang bahwasanya akan ditegakkan kepada mereka hujjah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengadab kecuali sampai kami utus kepadanya rasul. Datang dalam asar Abi Hurairah, di persidangan hari akhir Allah mengutus kepada mereka memberikan ujian kepada ahlul fatrah. Pendapat yang kedua, tidak ada uzur dalam kesyirikan berkaitan dengan hak Allah yang paling asasi, yaitu ibadah. Adapun permasalahan status mereka sebagai musyrikun kafir di dalam hukum dunia, ini tidak ada perselisihan sama sekali di kalangan ahli sunnah wal jamaah bahwasanya mereka kafir. Tidak ada uzur. Siapa saja yang melakukan kesyirikan akbar maka dia kafir. Uzur itu bahasanya di ranah hukum ukhrawi berkaitan dengan azab. Ini yang banyak digagal pahami oleh mereka-mereka yang terpapar dengan pemikiran murji'ah itu. Qala al-muhaqqiq dalam catatan kaki nomor kedua, id tastajiruna rabbakum, ketika kalian meminta pertolongan, perlindungan kepada Rabb kalian. Dikatakan dengan Rabb, berkaitan dengan perkara-perkara rububiyah. Dialah yang menguasai alam semesta, yang menguasai semua makhluknya. Dialah yang menyelamatkan, dialah yang dapat mencegah kemudaratan satu-satunya. Makanya diungkapkan dengan lafaz Rabb, Rabbul Alamin. Ittastaghithuna rabbakum, karena Ar-Rabb saja yang berhak untuk diistighatsahi, dimintai pertolongan, karena dia yang menguasai alam semesta ini, pemilik alam semesta ini. Wa tatlubuna minhul ghauth, kalian meminta perlindungan, keselamatan dari kesempitan. Fastajaba lakum, maka dia mengijabahi kalian. Jadi ayat ini berkaitan dengan apa? Wa dzalika annahu lamma kana yauma badrin. Ayat ini berkaitan ketika terjadi perang Badar. Wa nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kafratil musyrikin. Tahu kisahnya perang Badar? Kisah perang Badar itu peperangan yang terjadi secara tiba-tiba, di mana maksudnya adalah mencegat rombongan dagang kaum Quraisy. Ternyata kaum Quraisy telah mendapatkan kabar adanya pergerakan dari Madinah menuju Badar. Maka datanglah kekuatan bantuan dari Mekkah di luar perhitungan kaum muslimin. Ternyata kaum musyrikin memiliki bala tentara yang sangat besar, ribuan. Dalam keadaan yang keluar pada waktu itu kaum muslimin
disebutkan dalam athar kurang lebihnya 300 menghadapi ribuan. Nah, sesuatu yang sifatnya manusiawi, tabiat manusiawi, pasti ada rasa gentar melihat jumlah yang banyak. Perhitungan secara manusiawi kan. Orang menghitung strategi, menghitung perbandingan kekuatan yang ada. Rasul SAW bimbang melihat jumlah musyrikin yang banyak itu, yang tidak disangka sebelumnya. Ja'ala yahtifu bi rabbih wa yunashiduhu, maka Rasul SAW kemudian menyendiri dan beliau mengangkat tangannya dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terus merengek-rengek meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai jatuh ridaknya beliau itu. Ridak itu tahu pakaian umroh yang dicantolkan di di antara dua pundak bahu ini. Nah, salah satu jenis pakaiannya orang Arab dahulu, sampai jatuh dia. Diambilkan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma in tuhlik hadhihi al-asabah min ahli al-Islam la tu'badu fil ard. Ya Allah, jika engkau binasakan kaum muslimin ini, pasukan ini, maka habis sudah misi dan visi ini, game over. Nah, engkau tidak akan diibadahi di muka bumi. Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang doa tersebut sampai Abu Bakar meredakan beliau. Nah, cukup ya Rasulullah. Nah, engkau telah terus mengulang-ulang doa tersebut. Fa amaddahu Allahu bin nasri ala aduihi. Maka Allah ijabahi doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan diturunkan pertolongan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Faqutilu wa usiru. Mereka pun terbunuh dan mereka tertawan. Termasuk yang terbunuh adalah pembesarnya Quraisy, Abu Jahal. Nah, terbunuh dalam perang Badar. Makanya dendam kesumatnya Hindun karena bapaknya terbunuh. Nah, di dalam perang Badar. Kemudian ketika terjadi perang Uhud, maka dilampiaskan dendam tersebut dengan memakan jantungnya dari Hamzah. Nah, faqutilu wa usiru wa dhahara al-Islam. Menjadilah terangkat pamor Islam ketika itu. Kaum muslimin yang jumlahnya hanya ratusan ternyata bisa memukul mundur dan mengalahkan ribuan pasukan dari kaum musyrikin. Terjadilah gonjang-ganjing yang besar. Naam, perangkat pamor dan citra kaum muslimin. Wa sumiya yaumal furqan, dan hari itu dinamakan dengan hari al-furqan, pembeda antara kekufuran dan kesyirikan. Fadallatil ayatu ala anna al-istighatsata ibadah. Jadi ayat tersebut, id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, menunjukkan bahwasanya istighatsah itu termasuk dari ibadah. Fasarfuha li ghairillahi syirkun. Maka jika istighatsah tergolong sebagai suatu ibadah, kaidahnya tindak pemalingan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Baik, kita selesai dari istighatsah. Sekarang beranjak ke jenis ibadah yang lainnya adalah adzabh, mempersembahkan sesembahan, mempersembahkan sesembelihan, kurban, sesajen, apapun itu. Qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya adzabh, tindakan mempersembahkan kurban atau sesembelihan, itu adalah ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Firman Allah Ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakanlah bahwasanya sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya bagi Allah Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada serikat bagi Allah dalam ibadah-ibadahku, dalam salatku, dalam kurbanku, dalam hidupku dan matiku. Al-ayah. Kemudian Al-Muhaqqiq berkata, ai dzabhul qurbani lillahi ta'ala. Adzabah yang dimaksud sebagai suatu bentuk ibadah adalah tindakan mempersembahkan sesembelihan untuk dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempersembahkan sesembelihan yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan sesembelihan ibadah. Jadi keluar darinya sesembelihan-sesembelihan yang diperuntukkan untuk dimakan dagingnya, untuk dikonsumsi. Nah, minad dhahaya wal hadaya, dari hewan-hewan kurban dalam Idul Adha atau hadyu,
hewan yang dikorbankan di prosesi haji. Dan yang selain daripada itu, wa anau ibadatun min afdalil ibadat, bahwa saya mempersembahkan sesembelihan berkurban itu termasuk dari semulia-mulia, seafdal-afdal ibadah. Wa afdalul qurbati ila Allah taala, termasuk seafdal-afdal bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzabhu yuqalu lil baqari wal ghanam. Faidah ad-dzabh dalam bahasa Arab itu biasanya diistilahkannya untuk sapi dan kambing. Jadi mereka itu disembelih dengan istilah ad-dzabh. Wa amal ibilu fan-nahr. Adapun ibil itu istilahnya an-nahr karena prosesnya berbeda dengan tata cara menyembelih sapi atau kambing. Unta itu tata cara penyembelihannya dia ditusuk gitu lehernya. Ditusuk atau digores dengan cepat. Wa yajuzul aqs, dan boleh juga sebaliknya diistilahkan untuk onta itu dengan dabah istilahnya, atau sapi dan kambing dengan an-nahr. Wa ubbira bidzabhi li'annahu al-aktsar, dan diibarahkan dengan adzabah karena itulah yang paling banyak. Yang paling banyak disembelih adalah sapi atau kambing. Makanya dengan istilah adzabah. Wa dalilu dzabhi. Kenapa penulisnya menggunakan ungkapan adzabah? Karena itu yang paling banyak dipersembahkan. Naam, dan dijadikan praktek-praktek kesyirikan. Qul ya Muhammad lihaula'il musyrikin. Allah perintahkan kepada Rasulnya Muhammad SAW, katakan kepada mereka kaum musyrikin, alladzina ya'buduna ghairallahi, yang mereka beribadah kepada selain Allah, wa yadhbahuna li ghairihi, dan mempersembahkan sesembelihan untuk selain Allah. Katakan kepada mereka, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, ay dzabhi, wan nasiku al-mukhlisu lillah, dan orang yang mempersembahkan sesembelihan itu adalah orang yang ikhlas memurnikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa mahyaya ay ma ahya alaihi, dan hidupku. Apa maksudnya hidupku? Hidup dan matiku untuk Allah, yaitu apa yang aku hidup di atasnya. Berupa apa? Minal amalis salih, dari amalan-amalan yang saleh. Jadi orang hidup itu memang sudah harus wajib untuk melakukan amalan saleh. Tidak teranggap sebagai seorang muslim seseorang yang tidak memiliki amalan saleh sedikit pun. Karena iman itu dipersyaratkan padanya amalan saleh. Dia termasuk dari bagian iman. Tertiadakannya secara total, maka meniadakan iman, dan pelakunya kafir. Berbeda dengan murji'ah. Ma ahya alaihi minal amali salih wa ma mati ay ma amutu alaihi, yaitu apa yang aku mati di atasnya berupa Islam, tauhid, dan amalan-amalan saleh. Semuanya lillah. Lillahi rabbil alamin la syarika lahu, hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya dalam penciptaan alam semesta, tidak pula ada sekutu baginya dalam seluruh peribadatan tersebut. Fi syai'in min dzalik, pada sedikit daripada yang demikian itu, semuanya hanya untuk Allah. Wala fi ghairihi min anwa'il ibadah, dan tidak pula pada selainnya dari macam-macam ibadah, tidak ada yang boleh dipalingkan kepada selain Allah. Wa bidzalika, kemudian kelanjutan ayat, wa bidzalika umirtu, dan dengan yang demikian itulah aku diperintahkan. Bimada bidzalika? Ay bil amali salih. Karena Allah katakan salatku, sesembelihanku, amalan-amalan ketaatan yang aku hidup di atasnya, semuanya itu wa bidzalika umirtu, dan dengan yang demikian itu aku diperintahkan. Al-qaulu wat thariq, wa bidzalika ay al-qauli wat thariq, amalan saleh dan juga metode dalam menghambakan diri kepada Allah, yaitu dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Umirtu wa qad jama'a ta'ala baina hatainil ibadatain allataini huma afdalul ibadat wa afdalul qurbati lillahi ta'ala fi hadhihi al-ayah. Dan Allah telah menjamak, mengumpulkan dua jenis ibadah ini, yaitu salat dan sesembelihan, di mana keduanya termasuk dari seafdal-afdal jenis ibadah dan seafdal-afdal bentuk taqarrub kepada Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kama jama'a bainahuma fil ayati tsaniyah,
di surat Al-Kautsar, wa hiya qaulu fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan persembahkan sesembelihan kepadanya. Ai akhlis li rabbika salata. Ikhlaskan, murnikan salatmu itu hanya untuk Rabbmu. Jangan kamu campurkan dengan kesyirikan sedikit pun. Wa nahral budni wa nahwiha. Begitu pula akhlis, murnikanlah tindakan kamu mempersembahkan sesembelihan onta itu atau yang selainnya hanya kepada Rabbmu juga. Alasmihi wahdahu, di atas namanya saja, bismillahi, hanya dengan nama Allah. Fasalatu afdalul ibadatil badaniyah. Salat itu seafdal-afdal ibadah badan. Dan dialah yang dimaksudkan dengan amalan yang menjadi kadar minimal dalam keimanan. Kalau dikatakan iman itu ucapan dengan lisan, syahadat, yang didasari dengan keyakinan di dalam hati, keimanan batin, dan diaplikasikan ke dalam amalan lahiriah, yang dimaksud dengan amalan lahiriah di situ kadar minimalnya adalah salat. Bermakna tidak adanya kadar minimal tersebut tidak terwujudkan iman. Pelakunya bukan mukmin alias kafir. Jadi salat adalah yang dimaksudkan dalam amalan pada pendefinisian iman. Batasan kadar minimal amalan yang harus ada untuk mewujudkan aslul iman adalah salat. Dan ijma' para sahabat telah tegak pada yang demikian itu. Begitu pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami dan mereka itu salat. Siapa yang meninggalkan maka dia sungguh telah kafir. Bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Batasan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Kita punya kaidah berdasarkan tatabbu wal istiqra, penelitian dari para ulama. Mereka memahami redaksi tekstual dalil-dalil yang ada, lafaz-lafaz kekufuran, diksi kekufuran dan kesyirikan itu apabila diiringi dengan alif dan lam ma'rifat, maka yang dimaksudkan adalah syirik akbar atau kufur akbar. Wadzabhu afdalul ibadatil maliyah. Tindakan mempersembahkan sesembelihan berkurban itu seafdal-afdal ibadah harta. Wa inna ma kana dzabhu afdalaha li'annahu yajtami'u fihi amrani. Kenapa mempersembahkan kurban sesembelihan itu termasuk dari seafdal-afdal ibadah harta? Karena padanya terkumpul dua perkara. Al-awwal, yang pertama, annahu ta'atun lillah. Yang pertama dia adalah bentuk ekspresi ketaatan kepada Allah. Wa tsani annahu badzala malahu. Yang kedua, karena pelakunya telah mencurahkan hartanya. Di mana harta itu adalah sesuatu yang paling disayangi oleh pemiliknya. Naam. Wa tabat bihi nafsuhu, dan dia telah lapang hatinya itu legowo. Tahu enggak legowo? Apa legowo? Aba Mu'ad, apa legowo itu? Lego. Antum tahu legowo, Anas? Orang antum terhitung orang Jawa atau orang Betawi antum? Jawa. Oh, ya orang Banyumas antum ya? Kebumen. Legowo tahu? Ya, Pak, sering dengar apa artinya? Hah? Legowo itu lapang. Naam, legowo itu lapang. Ya lapang, lega, legowo. Tabat bihi nafsu. Orang yang berkurban itu tadi lapang, enggak ada berat sama sekali untuk dia beli binatang kurban itu. Berapa harga? 3 juta. Kalah 3 juta. Karena dia tahu dia ibadah. Nah, enggak ada rasa sayang, aduh, saldoku berkurang. Waduh, uangku berkurang. Lah, dia lapang hatinya itu, telah dia curahkan. Wal badlu mushtarakun fi jinsil mal. Wal badlu, adapun badl, mencurahkan, mengupayakan itu mushtarakun fi jinsil mal. Dia berserikat dalam jenis harta. Naam. Maka dikatakan badala malahu. Mencurahkan hartanya. Harta kan bisa berupa uang kalau dia tidak punya sesembelihan itu. Tapi kalau dia punya hewannya, dia sembelih hewan tersebut. Lakin zada adzabhu ala ghairihi min haitsu anna al-hayawanat mahbubatun li arbabiha. Tapi dia bukan sekedar harta biasa yang dikeluarkan berupa uang. Adzabh itu mempersembahkan sesembelihan. Terkadang orang yang punya hewan ternak,
dirawat dari kecil, nggak tega dia mau kurbankan itu, kok kasihan, disembelih kasihan, udah dirawat dari kecil. Ada pengorbanan lah yang dia korbankan itu dari hati dan perasaannya itu. Ditambah lagi itu adalah sesuatu yang bernilai, harta. Yujadu lidzabhiha alamun fin nufus min syiddati mahabbatiha. Terkadang ada rasa sedih dalam hatinya itu, ketidaktegaan karena telah dirawat dari kecil. Karena cinta, suka dengan sesembelihan tersebut, suka dengan hewan tersebut, hewan ternak dia. Tiap pagi dia siapkan makanannya, dia rawat, dia bersihkan kandangnya. Ada ada koneksi, ada hubungan antara hewan itu tadi dengan pemiliknya. Fa idza badalahu lillahi wa samahat nafsahu bi idzaqil hayawan al-maut sara afdala min mutlaqil ibadatil maliyah. Makanya kalau kemudian jiwa itu merelakan, melapangkan dirinya dengan merelakan hewan itu dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, disembelih, maka jadilah dia seafdal-afdal dari sekedar ibadah harta. Jadi sekedar dia lebih afdal daripada sekedar dia memberikan sedekah berupa uang. Memberikan bantuan berupa uang. Dia lebih spesifik lagi, lebih bernilai. Demikian pula dalam tindakan mempersembahkan sesembelihan untuk Allah, ada bentuk penyelisihan terhadap orang-orang musyrik dari sisi, karena orang-orang musyrik itu mempersembahkan sesembelihan kurban-kurban kepada berhala-berhala mereka, kepada perantara-perantara mereka. Makanya disyariatkan, syariat menyembelih hewan kurban tersebut yang ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ma yajtami'u lahu 'inda an-nahr idza qaranahu al-iman wal ikhlas min quwwatil yaqin wa husni dhanni billahi amrun ajibun fasarfuhu li ghairi llahi syirkun akbar. Begitu pula yang demikian itu terkumpul pada an-nahr, penyembelihan terhadap onta, apabila diiringi dengan keimanan dan keikhlasan serta keyakinan yang kuat dan husnudzon kepada Allah. Onta kan memiliki nilai mahal, ketika kemudian pemiliknya itu rela dengan lapang untuk mengorbankannya untuk Allah Subhanahu wa taala, amrun ajib, perkara yang ajib. Maka kalau demikian, adanya pemalingan yang demikian itu, penyembelihan kepada selain Allah, adalah tindak kesyirikan yang besar. Kemudian dalilnya dari sunnah, wa minas sunnah la'anallahu man dabaha li ghairillah. Nabi SAW bersabda, Allah melaknat orang yang mempersembahkan sesembelihan untuk selain Allah. Wa dalilu ala anna ad-dabha ibadah min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati umirna bittiba'iha. Termasuk dari dalil bahwasanya mempersembahkan sesembelihan itu adalah ibadah, adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita semua diperintahkan untuk berittiba', mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala taraktu fiikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu. Aku telah meninggalkan untuk kalian, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, lan tadillu, kalian tidak akan tersesat. Apa itu yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kitaballahi wa sunnati, Al-Qur'an dan sunnahku. Faqala, dan beliau juga bersabda, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Wa qala taraktukum 'alal mahajjatil bayda. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, aku meninggalkan untuk kalian itu di atas perkara yang gamblang, jalan yang putih terang benderang. Sampai-sampai sifatnya itu digambarkan lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Hampir-hampir tidak bisa dibedakan antara malam dan siang karena gamblang dan terang benderangnya. Ini semua menunjukkan bahwasanya syariat ini telah jelas, terutama perkara yang sangat asasi dan fundamental, yaitu tauhid, yang para rasul itu berdakwah hanya dalam seruan menyerukan tauhid. Gamblang, jelas, bantahan bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya perkara tauhid ini perkara yang susah dipahami. Rumit untuk dipahami sehingga kebodohan dan kejahilan itu merata. Ini syubhat telah dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah beliau Al-Usulus Sittah.
Bahwasanya permasalahan-permasalahan yang ada di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan sejelas-jelasnya, yang bahkan bisa dipahami oleh abladul ammah, sebodoh-bodoh orang awam. Rasul mengatakan, "Taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha." Aku tinggalkan bagi kalian di atas jalan yang putih, malamnya seperti siangnya, la yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada yang menyeleweng, menyimpang darinya setelahku kecuali dia pasti binasa, pasti tersesat. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurna, final sudah. Semuanya gamblang, semuanya jelas, semuanya telah didakwahkan. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Apa itu? Islam, tauhid. Wa raditu lakumul Islam madina. Aku telah ridhai Islam bagi kalian sebagai agama Islam, yaitu tauhid. Perkara yang paling jelas dan gamblang, tidak ada lagi udzur atasnya. Kemudian Al-Muhaqqiq Syekh Abdurrahman berkata, al-la'nu, Allah melaknat orang yang mempersembahkan sesembelihan kepada selain Allah. Laknat itu apa? At-tardu wal ibad. Laknat itu adalah pengusiran dan penjauhan, dijauhkan dari rahmat Allah, terusir dari hidayah Allah. Wal mal'unu man haqqat alaihi la'nah. Orang yang dilaknat itu adalah orang yang memang pantas, berhak untuk dilaknat. Au du'iya biha alaihi, atau orang yang pantas untuk didoakan kejelekan. Wal la'nu minal khalqi as-sab. Laknat dari makhluk itu maknanya celaan. Kalau laknat dari Allah maknanya adalah dijauhkan dari rahmatnya dan terusir dari rahmat dan taufik Allah. Allah tidak beri taufik dia, Allah tidak rahmati dia. Tapi kalau laknat dari makhluk itu maknanya celaan, caci maki, cemooh. Wa qala Syekhul Islam, innallaha yal'anu man istahaqqal la'na bil qaul. Syekhul Islam menjelaskan, Ibnu Taimiyah, sesungguhnya Allah melaknat siapa saja yang layak dan pantas untuk dilaknat, dengan ucapan. Kama yusalli 'ala man istahaqqa as-salata min ibadihi. Sebagaimana Allah juga bersalawat kepada siapa yang berhak untuk disalawati di kalangan hamba-hambanya, dari kalangan hamba-hambanya. Dan makna salatnya Allah, salawatullah, salawat Allah kepada makhluknya adalah sebagaimana ditafsirkan oleh Abul Aliyah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq. Apa itu? Salawat Allah kepada Rasulnya apa? Pujian Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan malaikat. Nah, pujian Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Allah memuji makhluk tadi di hadapan para makhluk-makhluk terbaiknya, yaitu para malaikat. Wa qala wa ma dzubiha li ghairillah, dan segala apa yang dipersembahkan, disembelihkan untuk selain Allah, misla an yaqula hadhihi dabihatun likadza. Contohnya misalkan gimana sih konsepnya mempersembahkan sesembelihan untuk selain Allah itu? Ada orang mengatakan dia mempersembahkan sesembelihan, dia katakan sesembelihan ini untuk ini. Meskipun dia namakan, dia sebut nama Allah padanya, meskipun dia mengatakan bismillahi. Ini untuk wali fulan, ini untuk sosok fulan. Nah, wa tahrimuhu azharu min tahrimi ma dzubiha lilahmin. Pengharamannya itu lebih gamblang, lebih jelas dibandingkan pengharaman apa yang disembelih untuk tujuan dimakan dagingnya. Wa qala fihi bismil masih au nahwi. Ada dua bentuk. Bentuk gambaran yang pertama, seseorang mempersembahkan sesembelihan itu untuk selain Allah, tapi dia sebut bismillah ketika menyembelih. Bismillah, ini untuk fulan, atau dia niatkan untuk fulan, untuk mayit, untuk orang yang sudah mati, atau apapun itu bentuknya. Yang kedua, dia sembelih itu untuk dimakan dagingnya. Memang tujuannya memang untuk dimakan, tapi dia sebut dengan nama selain nama Allah. Mana yang lebih dahsyat keharumannya? Ini yang mau disebutkan dalam permasalahan ini. Wa tahrimuhu, ay pengharaman orang yang melakukan sesembelihan dengan menyebut nama Allah tapi ditujukan untuk selain Allah, itu jauh lebih gamblang dibandingkan pengharaman sesembelihan yang ditujukan untuk dimakan dagingnya tapi dia sebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hurrima fali an yuhramu ma qila fihi li ajli masih au qusida bihi aw la. Kalau seandainya yang demikian diharamkan, apa itu? Mempersembahkan atau menyembelih untuk tujuan dimakan dagingnya tapi dia menyebut nama selain nama Allah. Kalau itu diharamkan, berarti
perkara menyembelih untuk selain Allah walaupun menyebut nama Allah padanya ketika menyembelih jauh lebih utama tingkat keharamannya. Nah, kemudian kita beralih sekarang ke bahasan terakhir tentang macam-macam ibadah, dan ini bahasan terakhir dalam al-aslul awal, permasalahan dasar yang pertama dalam risalah ini, yaitu permasalahan nazar, bernazar. Bahwasanya nazar itu adalah ibadah. Wa dalilun nadri qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang-orang yang beriman itu al-abrar, mereka menunaikan nazar-nazar mereka dan mereka takut hari di mana kejelekan di hari itu mendominasi, menguasai. Kejelekan maksudnya yaitu kepedihan situasi dan kondisi di hari itu, yaumul hisab. Rasa kecemasan, rasa ketakutan, rasa ketidakpastian tentang nasibnya bagaimana. Wa dalal hadits ala anna dzabha ibadah li'anna Allah la'ana man sarafahu li ghairihi. Masih dalam bahasan dzabh. Wa dalal hadits itu hadits laknat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah. Hadits menunjukkan bahwasanya tindakan menyembelih itu adalah ibadah. Li'anna Allah la'ana man sarafahu li ghairihi, karena Allah melaknat orang yang memalingkannya kepada selain Allah. Wal ibadatu kulluha mukhtassatun billah, dan ibadah semuanya itu khusus hanya untuk Allah. Fa idza sarafaha ahadun li ghairillahi bi an dabaha lil asnami aw lil quburil ma'budati min dunillah iltimasan maf'ul li ajlihinya li syafa'ati arbabiha aw lizairan aw lizahra aw li qudumi sultan aw nahwi dzalika fa huwa musyrikun kafir. Siapa yang memalingkan sesembelihan kepada selain Allah, dia sembelih untuk berhala, untuk kuburan yang diibadahi karena diharapkan padanya syafaat dari penghuninya, atau dia menyembelih dalam rangka menyambut kedatangan penguasa. Telah dibahas ini di Subulus Salam. Bagaimana bentuknya menyembelih yang diharamkan? Inda tal'ati sultan, ketika penguasa tersebut muncul dan menampakkan batang hidungnya, kemudian dipersembahkan sesembelihan itu untuknya. Ini kesyirikan akbar. Pelakunya musyrik kafir. Siapa saja yang melakukan tindakan-tindakan yang demikian itu, maka pelakunya syirik dengan kesyirikan yang besar dan kafir. Kemudian dalil tentang nazar. Permasalahan ibadah yang berikutnya adalah nazar. Dan bahwasanya nazar adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka orang-orang al-abrar, orang-orang yang beriman itu menunaikan nazar dan mereka mengkhawatirkan, takut di hari yaumul hisab. Hari kiamat. Berkata al-muhaqqiq wa annahu ibadah, nazar itu ibadah, yajibu ikhlasuha lillah. Kalau nazar adalah ibadah berarti wajib untuk dilakukan pemurnian. Nazar itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wan nadru fil lughati al-ijab. Nazar itu dalam bahasa bermakna ijab, pewajiban, pembebanan kewajiban atas seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Wa minhu qauluhu nadartu dama fulan idza aujabtahu. Nadartu dama fulan idza aujabtuhu. Wa syar'an ijabul mukallaf ala nafsihi, yaitu secara syariat nazar itu pembebanan seorang mukallaf kepada dirinya sendiri. Secara syariat tidak membebani dia, tidak mewajibkan dia, tapi dia wajibkan sendiri. Ma laisa wajiban alaihi syar'an, perkara yang tidak wajib atas dirinya secara syariat, secara asalnya. Ta'ziman lil mandurilah. Kenapa dia wajibkan atas dirinya? Karena dalam rangka sebagai bentuk ta'zim, pengagungan kepada sosok yang dia bernazar karenanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Yata'abbaduna lillah, orang-orang al-abrar yang disifatkan di dalam surat Al-Insan ini, yata'abbaduna lillah, mereka itu beribadah kepada Allah bima aujabuhu ala anfusihim, konsekuen, berpegang teguh dengan apa yang mereka telah mewajibkan kepada diri mereka sendiri. Saya telah mengatakan, pantang bagi saya untuk meralat ikrar saya ini, nazar saya ini. Bitariqin nazar, dengan jalan metode nazar. Fa'athnallahu alaihim bil ifailah, maka Allah puji mereka atas sikap mereka yang menjaga dan menunaikan nazar tersebut, karena mereka telah menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantang, aib sekali, harga diri bagi mereka hidup dan mati.
Wa huwa subhanahu la yuthni illa ala fa'ili ibadah. Sisi pendalilan bahwasanya nadar adalah ibadah, tekstual ayat ini Allah memuji. Dan Allah tidaklah memuji kecuali kepada pelaku ibadah, pelaku kebaikan, ketaatan. Kalau begitu berarti nadar adalah perkara yang terpuji, maka dia adalah ibadah, dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Wa qala ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Apa saja yang kalian infakkan dari nafkah atau kalian bernadar dari suatu nadar, sesungguhnya Allah ya'lamhu. Naam. Allah mengetahuinya amalan kalian itu. Allah membalasnya, yakni sayujazikum alaihi. Allah akan membalas kalian atas yang demikian. Kalau begitu, fadala ala annahu ibadah, maka ayat itu menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah. Fasarfu li ghairillahi syirkun akbar. Maka tindakan memalingkan kepada selain Allah adalah kesyirikan yang besar. Wa fil hadithi man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Dalam hadis lain juga disebutkan siapa yang bernazar untuk mentaati Allah falyuti'hu dengan lamul amr, perintah, dan perintah berfaedah wajib. Dan perintah adalah ibadah. Segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah ibadah. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira bermakna muntasyiran fasyian, mendominasi. Kejelekan, kedahsyatan di hari itu. Aman bainan nas illa man rahimahullah. Ini umum, berlaku pada seluruh makhluknya, seluruh manusia kecuali yang dirahmati Allah. Nah, di padang mahsyar dahsyatnya bagaimana matahari didekatkan seukuran sejengkal di atas kepala. Situasi dan kondisi yang maha dahsyat, yang payah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Baik, kita dengan demikian telah selesai dari al-aslul awal. Insyaallah berikutnya masuk di al-aslul tsani biidznillah taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih.